Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan melaksanakan larangannya. Kemudian kita ingatkan kepada kita semuanya pentingnya mengaji talabul ilmi. Apa tuh pentingnya ngaji itu? Yang pertama, mengaji mencari ilmu untuk menambah ilmu kita. Kalau orang itu tidak tahu, maka dia tidak akan termotivasi, bahkan akan menyepelekan. Contoh saja dalam kehidupan kita sekarang yang namanya daun kelor, zaman dan dulu mati tentang kelor itu paling yomong tinggal ngedusi wong. Ya, sekarang orang itu mengenai manfaatnya menurut dokter Zaitun Akbar itu kelor itu mengandung berbagai macam unsur-unsur yang maksimal. Ya, oleh sekarang banyak orang yang membudidayakan kelor untuk digunakan. Dan Allah yang hanya Allah itu, kalau kita lihat antara orang yang memberi dan diberi, kintan-kintan penak sewuni. Apa yang akan mengatakan enak dipandang ibarat nahu beres. Nabi sabdakan bahwa al-yadumya al-mulyat sunnah. Tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Lainnya memberi itu lebih baik dibandingkan dengan diberi. Kenapa bisa memberi? Yang pertama, orang yang memberi itu akan dibalas minimal 10 kali. Seandainya si A memberikan uang kepada si B 100.000, maka si A akan dibalas minimal 100 kali 10 atau 1 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, si A itu dijadikan jalan rezekinya si B, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang. Ya. Yang ketiga, dia akan lebih mulia dibandingkan yang diberi. Itu contohnya. Sebenarnya orang yang diberi hakikatnya juga terjadi sendiri yang juga lewat orang lain. Ya. Dan contoh yang lainnya, contohnya bab masalah adan dan sholat. Ya, kadang-kadang termasuk kita bertanya, kalau berurutan sok-sok bertanya, ya engkau dulu adan, ya. Siapa begitu sudah berkontak, silakan sok boleh kabeh bertakwa. Kabeh berkontak adan, silakan sok, ya. Kalau sampai Nabi bersabda, "Au yang masuk mafilitahi wasofin amal."
seandainya orang itu tahu panggilannya, paling orang yang berkat dan ada di sop amal. Orang yang azan itu yang pertama, azan adalah mengajak sholat, mendapat kebaikan. Nabi sabdakan man sanna fil sunatan hasanatan. Barang siapa yang dia mencontohi mengajak dalam kebaikan, maka baginya ada kebaikan atau pahala ditambah dengan kebaikan orang-orang yang mengikuti. Seandainya ada seorang muadzin ada sholat, ya, kemudian yang datang umpamanya 50 orang, maka dia mendapatkan pahala 1 ditambah 50 kali sholat sama tadi. Jadi itu orang yang ada itu yang pertama. Yang kedua, orang ada itu disamakan dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, semuanya dikasih pahala. Yang ketiga, besok di akhirat lehernya akan dipanjangkan sebagai bentuk kemuliaan orang-orang yang ada. Sedangkan orang yang ada di sop awal, sop pertama bagi kamu Bapak Ibu, Nabi sabdakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shofil awal. Sesungguhnya Allah dan waktu bersolawat kepada orang-orang yang ada di sop awal. Salawat dan itu maksudnya rahmatnya Allah, ya. Dan kalau itu maknanya jadi dirahmati Allah di dalam malaikat, ya, dalam orang ya. Kemudian seandainya semua kita tahu semuanya, malamnya itu ilah islam musuh kemudian berbondong-bondong, ya. Kalau kita yang masuk kita ini sop awalnya paling 8 itu sekitar 16 orang. Yang ingin 50 orang kemudian berundi, maka dia akan berundi. Tapi itu kalau mengetahui, ya, ya. Kalau belum tahu ya pengennya di belakang dah mulai atas presiden teko dari mulai kasih, ya. Nah, ini usahakan untuk menambah orang yang dirasani itu kalau belum tahu panggilannya dirasani mesti nesu, ya. Tapi udah tahu mesti dulu alhamdulillah. Ada yang merasa alhamdulillah. Karena semakin orang itu tahu ilmunya akan semakin dapat dengan maksimal. Ya, yang bukan dan seandainya tahu tentang sholat wajib, ya, itu sholat pada waktu siang. Lastawu ilai sungguh mereka akan berlomba-lomba untuk datang di sholat subuh. Dan seandainya mereka tahu pahalanya sholat subuh dan selesai, sungguh mereka akan mendapat meskipun dengan merangkak. Ya, jadi saking besarnya pahala tadi, meskipun nggak bisa jalan harus merangkak, dia akan datang. Seandainya, ya, seandainya diumumkan Bapak Ibu, besok di sholat subuh itu akan ada pembagian uang tunai 10 juta per orang. Sing boten teko boten dicaos. Kinten-kinten didoakan apa boten. Padahal yang diatur lebih dari 10 juta. Nyonggo kita untuk menambah. Dan kemudian berdoa Allahumma faqihna bikin supaya diri apa, ya. Nah, Allah akan berusaha contoh lagi, ya, contoh lagi. Yang namanya sholat sama langsung panjangan kalau hanya disuruh sholat sama langsung kira-kira apa nomor? Saudara di Magetan itu kalau pas bulan Ramadan itu
sholat tarawihnya habis isya sampai sahur jam 3. Itu di daerah Magetan, di daerah Tembur, ya. Kalau di daerah kita 13 menit, ya itu, ya. Kenapa bisa? Karena dia itu tahu fadilah, dan fadilahnya orang yang sholat di bulan Ramadan, maka dia perbanyak. Contoh lagi, contoh ini orang yang jualan, kasih pakai lagi. Dari datang ke kantek orang-orang tidak pernah duduk, ngedoli terus ngomongin ngedoli, ngomongin kantek terlontar berapa apa? Ngedoli apa? Kantek terlontar itu kuat, ngedoli ngomongin kuat. Karena nggak mikir kakinya, nggak mikir, saya dia mau. Sholat kalau dipikir Allah Akbar pahalanya, ngatek saja apa tuh? Sholat subuh 20 menit, wah ketok suwi banget. Kita susah untuk mengetahui. Ya. Terus orang itu biasanya akan apa? Akan semangat. Ya. Beda orang yang tidak akan usahakan untuk semakin menambah ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mengaji adalah mengingatkan kembali apa yang kita lupa. Ya sudah tahu ngrasani niku dosa ning yoso jelasan. Kenapa lupa? Kita lupa. Wah, babnya dosa atau ya. Maka perlu untuk diingatkan kembali, ya. Atau yang lainnya, yang namanya baca Quran itu satu berapa? 10 ya. Kalau baca Quran nggak dapat pahala. Kita harusnya banyak membaca Al-Quran. Kita akan hanya Quran tadi. Dan Nabi Sallallahu Nabi Al-Yatul Oya Al-Yatul ya. Wabda iman kamu, mulai dari apa yang kau tuh jadi tanggung, terutama bapak-bapak saya, Pak. Yang namanya suami bapak itu kalau dia memberikan nafkah kepada istri dan termasuk amal soleh, ya. Bahkan yang saya katakan, satu tidak untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk saudara dan untuk keluarga. Yang paling besar untuk keluarga ini. Jadi bapak-bapak saya selama nikah sampai dalam kinten-kinten pun bojo pun kinten miliar. Itu kalau kita ikhlas sangat banyak sekali pahalanya. Ya, enggak ikhlas kan. Kemudian dan sebaik-baik sedekah itu ada sedekah ketika orang itu masih butuh, masih tapi disedekahkan. Ada beberapa contoh. Pertama, sahabat Ansor. Sahabat Ansor adalah orang yang asli penduduk Madinah. Ketika sahabat Muhajir hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak punya apa-apa. Terus dia itu berikan apa yang dia punya. Saya punya 2 ladang kopi yang satu kau ambil. Saya punya 2 rumah kopi yang satu kau ambil. Ya, bahkan orang Ansor itu mau mendapatkan orang masuk. Kalau kita di sini dipindah di sini pakaian biasanya sing ditaruh sing ambil rumahnya. Pangapunten Pak Dene ngambil sarung mungkin coba terus sing kelek sih. Jarang ya. Niki sing anyar sing dari nanti wong iki maksud kita mau. Ya. Kenapa? Karena kalau kita masih butuh itu masih sangat besar karena masih butuh. Beda dengan yang kita tidak butuh. Jadi bangun dan lambi wes lamas wes lepat plus dicaskan terus rapat butuh ya makanya tidak berubah.
kisahnya sahabat-sahabat. Sahabat itu pernah dia datang ke masjid di waktu pagi, di waktu dingin. Dia pakai dua pakaian, yang satu baru, yang satu lama. Yang lama dikasih dalam, yang baru dikasih di luar. Di tengah jalan ada orang yang kedinginan nggak pakai baju, terus ingin dibelikan satu. Kalau pikir ya enak, kira-kira yang dalam rumah yang luar. Nah, penanya sing jawab apa sing jero? Penanya sing jawab kayak nyopotnya sing jawab luarnya apa? Ya tak? Wah, iman. Kemudian yang di dalam yang sudah tadi. Terus ketika menjelang wafatnya dia diperlihatkan pahalanya. Dulu kalau pernah bilang baju yang rusuk pada sahabat kamu sekian. Kemudian dia menyesal. Seandainya tahu begitu dulu, yang aku kan bukan yang nampak ya, itu menyesal lumayan. Ya, usahakan untuk ditinggalkan. Dan yang keempat, barang siapa yang mencukup-cukupkan dirinya, orang akan berikan kecukupan. Ini untuk ibu ya. Memang kalau nurutin nafsu itu akan bila yang lebih baik. Ya, jangankan gaji cuma 5 juta 10. Direktur Pertamina itu gajinya 4,9 miliar per bulan. Nego dikorupsi ngopos pertama kali Pertamina. Get diajak di nopo. Orang yang tak tergodas 4,9 miliar nek diurip tersabran. Itu pas pacar sasaran atau apa, tapi yang tidak diberi kekayaan. Hatinya hati yang miskin, kon harus menatanya apa? Soalnya orang yang mencukupkan diri. Ini saya contohkan orang-orang yang di desa jauh dari kota. Kalau dia tidak punya uang, yang penting duwe beras, duwe kambing, duwe aku yang berkes. Tenang, ya. Besok pagi sarapan sego kali hudangan, ya. Hudangan itu hanya ngambil di belakang rumah, kemudian diberi kuda selesai. Ya. Makame kali merem-merem enak. Itu mencoba sih, kira-kira. Itu harus kita ingatkan utamanya lagi, maaf saja yang masih sering terjerat penyakitku. Nomor Pak, penyakit itu nomor Pak itu. Penyakit utang. Kita usahakan mentaamutkan diri dari hutang. Saya tahu bertahun-tahun dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal qurrati. Ya Allah, aku tak boleh dari kekafiran dan utang, ben boten diutang. Oh, contohnya, Pak mau bapak praktek angin dari praktek tidak untuk ponakan mencukupkan dengan apa yang ada. Kemudian barang siapa yang merasa kaya, merasa cukup, orang kan kayakan hati. Zaman dene kali maem seprotok ngangge sedekah ngangge tempe siji niku entek sebenarnya tempe tesih separuh. Ada zaman sekarang ya tempe telur loro euro pakai. Maka kembali untuk usahakan sesuai dengan kemampuan kita, bukan untuk memenuhi hawa nafsunya. Ya. Karena untuk memenuhi hawa nafsu Bapak Ibu itu tidak akan cukup. Meskipun kita punya lembar ini gunung ada lembar, selembar emas tidak akan cukup. Ya kan? Jadi kalau kita ingatkan contoh lain, ya,
yang namanya bab masalah sholat tadi. Sholat itu kalau kita bisa memahami makna-maknanya, artinya akan lebih bagus. Terus kita sudah usaha minimal Al-Fatihah. Tapi ya tadi sosok yang lupa kenapa digoda setan. Yang kita tahu alat itu artinya segala musibah. Kalau kadang-kadang yang lupa tadi. Ya terus diingat lagi. Dan dengan kita mengaji, ya, yang akan menjadi teringat kembali, tidak akan diamalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pentingnya ngaji untuk menekankan pemahaman. Contoh. Kalau setiap orang ditanya, Pak Bu, wafat sekarang apa besok? Capek besok? Besok nama somben? Si mati nama batas? Kenapa? Karena orang itu punya pemahaman yang salah tentang kematian. Mereka menyangka mati itu binasa. Ya, memang betul, tapi itu untuk orang-orang yang kafir. Beda dengan orang beriman. Allah katakan dalam Al-Fatihah, wan nazi'ati ghurqa wa demi malaikat yang mencabut yang dalamnya dan yang terjadi. Malaikat itu mencabutnya tidak semuanya keras. Ada yang keras, ada yang lembut. Ya, yang itu paling kemudian di mana ulama mencabutnya itu seperti orang yang ditusuk 70 pedang. Pedang 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 70 pedang. Lalu seperti itu. Dan dengan selembut-lembutnya bagaikan ya rambut yang dari adun, ya nggak ada yang itu adalah orang beriman. Di bawah itu orang beriman itu kalau mati bukan tapi bahagia. Lo kok bisa? Paribasane wong kerja niku rampung kerja nampa blonjo niku terus napa mboten? Bar kerja nampa blonjo niku terus napa mboten? Jadi orang itu kalau mati itu malah apa? Ya, apalagi kalau disolatkan oleh sebagian doanya adalah Allahumma abdilhu tarqan dari ya Allah, gantilah Sirma itu suatu daerah atau negara yang membaik dengan yang juga ini, ya, diberikan ganti cuaca yang lebih baik dan dengan yang itu doanya orang-orang jelas. Jadi orang beriman itu kalau mati serapi bukan binasa tapi bahagia. Loh, menekan mana tidak mudah. Sehingga jadi guru ngaji pirang-pirang tahun. Orang saya ini boleh posek, anakku cek polu masih begitu. Nek wis guru ngaji, awake muridnya pakai ya, nggak perlu ditekankan lagi. Alasannya amalnya roga, jangannya mati. Alasannya amalnya roga. Terus yang namanya rezeki, ya. Rezeki itu secara orang cuma harta dan uang. Ya, Bapak Ibu, rezeki itu adalah semua perkara yang dapat memudahkan kita untuk menaik hidup dan kehidupan. Ya uang, ya harta, ya kesehatan, ya keselamatan. Itu adalah rezeki. Ya. Dan tentu yang duit kakak ning awak orang tahu saya gimana Pak? Jadi kata ning orang tahu saya yang enggak ya, bahkan ulama memberikan suatu tingkatan, ada 4 tingkatan rezeki. Yang pertama itu justru harta, itu yang paling rendah.
kemudian kesehatan, anak saya dan ibadah. Ya, rezeki yang pertama dan kedua itu kalau kita mati sudah tidak ada. Hartanya banyak, hidupnya senang, badannya sehat, terus mengampungkan tetangga, mobil mati, selesai. Sedangkan yang ketiga dan keempat, anak dan ibadah, ketika kita mati akan jadi manfaat, ya, yang mendoakan kepada kita, anak-anak kita, cucu kita, yang soleh dan soleh. Amal kita, puasa kita, sholat kita akan bila kita di hadapan orang yang menghubungi kawannya, terus ditekankan lagi untuk bisa meningkatkan ibadah kita untuk benar di akhirat sana. Dan untuk yang lainnya Bapak Ibu, ya, kehidupan kita sehari itu harus digunakan dalam hal ibadah. Makan kita ibadah, ya, tidurnya ibadah, tentunya juga ibadah, yang ibadah, ya. Jadi dengan banyak ibadah, diharapkan kita akan banyak kebaikan. Kemudian kita itu kalau mau ngaji, terus kemudian ilmunya semakin tambah. Ada 4 atau 5 tingkatan ilmu. Yang pertama, kun aliman, jadilah kamu seorang guru yang mengajarkan ilmu, yang mana lebih banyak. Kalau nggak bisa menjadi murid, muta'aliman, ya, menjadi orang yang mau belajar. Ulung belajar nih ramu dan mudeng, ya. Al-mustami'an atau kamu yang penting datang mendengarkan. Orang itu Bapak Ibu ngaji nih bukan mudeng tetap itu ganjaran. Dan ngaji ngantuk itu ganjaran. Karena orang ya. Atau kalau nggak bisa, wah projaknya pengen ngaji nih boleh itu akan tinggal melaku. Ya, kehidupan panjenengan jadi orang yang senang dengan orang ngaji. Maksudnya tidak datang yang penting senang dengan orang ngaji. Dan kamu jangan jadi orang yang galima. Napa niku boten guru bukan murid teko ora seneng ya ora. Kenapa? Padahal kamu akan celaka. Wes ora seneng akhirnya Bapak Ibu akan jadi orang-orang yang pendidikan itu. Kalau bisa jadi guru, ya. Panjenengan yang sudah belajar 1-2 hadis Al-Quran mohon disampaikan. Itu ada cerita di zaman saya di rumah. Ada seorang nenek, ya itu kalau ngaji mana namanya bondo muping, nggak pakai kitab, nggak pakai nomus. Tetapi dalam suatu saat ketika ada suatu kegiatan, ada anak muda itu minum pakai tangan kiri. Terus dikatakan dia pernah ngaji Pak Joko tuh, ya kamu memang anggota kami, anggota berarti kan dia paham. Itu kan bertemu nih, tapi paham. Sehingga malah paham, mungkin dia memberikan anggota kami. Nah, atau yang itu, namun ternyata sudah disampaikan tadi bahwa orang-orang yang di shock awal lebih utama. Ya, ini yang pesani kalau pas Jumatan lain. Masih saja kesulkannya di belakang. Kon masuk, motor tinggi mawon sinodok silir. Ampun. Enggak salah kalau ketemu misalkan ya, usahakan yang berpasta ibu koyo. Aman saja sampuna seperti Nabi Ibrahim. Jangan ada yang kurang kalau bisa ya sempurnakan. Kalau itu yang untuk kita semuanya. Panjenengan kerja nompo gaji yang dipotong iwon dengan berapa rasanya? Gajinya 20 juta, potongannya 18 juta. Ada 20 juta. Ya, potong lagi.
Tapi kalau gaji rombongan gue, kemudian tunjangan B, kemudian jadi pakai. Kita sudah itu. Ya sholatnya subuh wajib, kemudian ditambah tunjangan sholat sebelum subuh. Ya habis sholat kemudian menunggu qomat dengan apa? Berzikir, berdoa. Habis sholat wajib kemudian berzikir, kan tambah tunjangan. Wes sholat telat pasalam lewat. Itu namanya kan ya nanti dipotong banyak yang monggo saya ya monggo kita berfastabiqul khairat berusaha untuk bagaimana supaya lebih sempurna, lebih baik dan semoga Bapak Ibu kita semuanya dirahmati yang pertama keikhlasan ya, istiqomahan, kekuatan untuk bisa mencari ilmu, mengamalkan dan mengabdikan dengan ikhlas sampai adat husnul khotimah. Jadi kita sampai sepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antal majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.